Kita tadarus dulu seperti biasa. Sebelum dimulai kita samakan ya nadanya ya. Dua dapat manam jupan Bapak. Dua dapat manam jupan. Dua dapat manam jupan. Dua dapat manam jupan. Kita baca ya surah Al-Fajr 1 sampai 16 dulu aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin ashar wasyaf'i wal watr walayli idza yasr fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Inna rabbaka labil mirsad.
Wal fajri demi waktu fajar. Wal fajri demi waktu fajar. Walayalin ashr dan demi malam-malam yang 10. Walayalin ashr dan demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr dan demi yang genap dan yang witir. Wasyaf'i wal watr dan demi yang genap dan yang witir. Wal laili idza yasar dan demi malam apabila telah pergi. Wal laili idza yasar dan demi malam apabila telah pergi. Hal fi dzalika bukankah di dalam hal itu Hal fi dzalika bukankah di dalam hal itu qasamun terdapat bagian qasamun terdapat bagian lidi hijr bagi orang yang memiliki akal. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Pertama-tama alhamdulillah puja dan juga puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati dengan segala rahman rahimnya. Pada malam ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Pada malam ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan telaah kita terhadap ayat-ayat Allah, yakni pada juz 4 pada hal ini dalam surah Al-Fajr. Surat Al-Fajr termasuk surah yang tergolong makkiyah, artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan Al-Fajr ini tentu menjadi bahasa kita adalah fajar atau waktu subuh. Hal ini sebagaimana dinukil oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, juga oleh Ibnu Katsir yang merupakan turunan dari atau mukhtasar, ringkasan dari tafsir Tabari Ibnu Katsir, di mana makna Al-Fajr ini adalah as-subuh, waktu subuh. Dan surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Mekah, yang turun fasenya selama 13 tahun. Ciri-ciri ayat atau Qur'annya adalah menceritakan tentang masalah-masalah keimanan, ketauhidan. Dan kata Sayyid Qutb bahwa surah Al-Fajr ini merupakan surah yang mengajarkan tentang ruh keimanan kepada kita. Karena dari namanya saja Al-Fajr, Fajar itu ya, di mana tola'al fajr, ya, telah muncul asy-syafaq atau al-falah, ya, yaitu cahaya siang, ya. Cahaya yang membelah antara gelapnya malam dengan datangnya waktu siang. Al-Fajr. Dan dikatakan kata Sayyid Qutb sebagai ruh imaniyah. Karena ciri orang yang mukmin, ciri orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka lebih awal muncul dalam kehidupan ini, ya,
terutama dalam menyambut waktu fajar. Jadi cirina orang beriman teh mereka lebih pertama menyambut fajar. Satu acan ayam kongkoromo kita sudah bangun gitu kan. Sudah qalilun minal laili ma yahjaun. Sedikit sekali mereka berbaring ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka di waktu asar beristighfar. Itu ciri orang yang beriman. Makanya kata Buya Hamka ya, dalam istilahnya yang banyak diukil dalam medsos itu kan, Ketua MUI pertama Indonesia itu mengatakan, kalau kamu ingin tahu orang-orang Muslim, orang-orang Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Banyak kita melihat orang Muslim di mana-mana kumpul Idul Fitri, Idul Adha, tumplok. Insya Allah. Tapi kamu kalau ingin tahu orang-orang yang beriman, lihatlah mereka yang sholat di waktu fajar satu subuh. Sabaraha sab biasa. Ya, dua sabnya, anggar we dua sab di mana sasab imam, sasab makmum. Imam teh dianggap sasab, nah memang ya, imamah pendirisan, mata apa memang berjamaah teh. Buaan ayah nawe itu juga gabung ya, hak prerogatif imam, artinya sesat dengan imam. Ngos ngageser itu kangen, berarti lain sab imam gitu. La sholata liman khalfas. Ayat sholat bagi orang yang sholat di belakang saf wahdah seorang. Tapi aneh pengurang sholat berjamaah dua teh hayang teh, naon? Mundur saeutik. Mundur saeutik mata di urang hese bersatu mah gitu, dah memang hese bersaf ya. Mundur wae dan nama bersaf. Itu dia. Jadi kalau kamu ingin melihat orang yang beriman, lihatlah waktu subuh ya. Alhamdulillah kita masih berikan giroh banyak, minimal kalau jamaah di sini punya subuh mah insya Allah punya harus terjaga lah. Kantun menyambut waktu fajarnya, yaitu sholat malam. Cuma ujung-ujung nyambut kadang-kadang kafe belaan ya. Kutamu lagi. Nah ini al-fajar, al-falah. Nah kata imam atau Syekh Said Qutb, al-fajar ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai ruh keimanan. Ini al-fajar. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, al-fajar wa as-subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat yang pertama dengan wal fajri, demi waktu fajar. Cirina waw qasam, cirinya itu kalau sudah waw qasam itu ujung kalimatnya di kasro, hanya tidak wal fajr tapi wal fajri. Jadi kata santri bahwa waw qasam bermakna apa? Waw qasam majrur, bahwa waw qasam atau waw sumpah itu memenjarkan ya, termasuk huruf jar atau ada jar ya. Wal fajri maka terjemahannya demi waktu subuh ya. Dan subuh ini adalah simbol kemunculan, simbol kehadiran kita dalam kehidupan. Lamun diibaratkeun mah waktu subuh teh kelahiran. Jadi orang lahir ke dunia ini adalah waktu fajar. Jadi oke nih urang teh. Ya. Kemudian beranjak waktu setelah fajar habis datang waktu duha. Ya. Duha teh juga nama waktu anak-anak gitu ya. Waktu bermain, waktu yang paling asik itu waktu duha. Apa aminah ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun.
apakah orang akan merasa aman daripada makar atau siksaan Allah di waktu duha sedangkan mereka sedang bermain. Jadi waktu duha adalah waktu di mana manusia menuju rawasna sedang bermain. Tacan panas banyak, bahkan rawas kene istilahnya moyang banyak. Bapak yang menuju moyang ramai banyak. Moyang. Ya. Nah, kemudian nanti naik lagi berkonjungsi matahari ke atas disebut waktu zuhur. Dari kata dohiro, panas dohiro katanya. Dohiro ini menggambarkan ketika usia manusia sedang puncak masuk ke dalam usia dewasa produktif. Makanya orang usia 20, 30, 40 itu adalah usia duhur menuju waktu duhur. Nah, setelah habis duhur nanti datang waktu asar. Asar teh artinya memeras anggurnya. Ada yang mengartikan memeras anggur. Kenapa? Karena orang tua sudah biasa memanfaatkan waktunya pada saat itu untuk memeras anggur. Tos pensiun naon deui ya. Tinggal menikmati hasil merenya. Waduh budak soleh jeung soleha ya. Kantor eta tos. Kapan waktunya asar? Masuk usia sudah mulai akhir menuju tua. Jol teh huruf maghrib banyak. Nah sekarang waktunya maghrib usia 60 berenya maghrib. Tos maghrib mah moal aya datang di waktu kecuali isya. Hari sana poe banyak. Teuleum sadaya cahaya bakal teu bayang namanya tos isama kadang aya fajar aya di kata kurang teh sudah saatnya waktu isya gitu kan, udah waktunya maghrib kudu soson ya mah ibadah ka Allah. Nah sana waktu duhur itu talangke karena ibadah henteu sami we sabab bisa jadi waktu duhur oge saep jamannya bisa we dina waktu duhur waktu produktif gitu. Ya, itu makna wal fajri dengan keistimewaannya dengan waktu. Dan fajar ini keistimewaannya dalam Quran dikatakan wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mas'ula. Surah An-Nisa ya. Dan bukan An-Nisa apa surah Al-Kahfi ya. Bahwa dan bacalah atau dirikanlah sholat Quran Fajar. Jadi waktu Fajar ini dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Artinya apa? Rasulullah SAW mengartikan ketika sholat subuhnya itu dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Makanya Rasulullah itu paling panjang sholatnya yaitu waktu subuh banyak. Berapa rakaat dalam hadis Ibnu Umar waktu itu teh? Antara baina sitina wa mi'a, di antara 60 sampai 100 ayat. Coba ada di Baitul Rohim protes semua pada DM-nya gitu. Siangan atau dalam. Ya, siangan namanya. Ya. Makanya rakaat kedua nisbah setengah. Berarti di antara 30 sampai 50 ayat. Makanya pantas kalau Rasulullah SAW itu dimulai sholat fajarnya itu di waktu gelap, ya, dimana orang-orang belum tahu siapa yang di pinggirnya itu. Tapi selesainya itu adalah ketika yang seribu, ya, selesainya itu ketika salam ketinggal dari pinggirnya, ya, sah. Nah di Baitul Rohim ciri pas mulai ciri aja lampu, ya, dalam mentaya lampu mah poek di Baitul Rohim teh. Berhentinya ketika terang. Artinya apa? Begitu sangat panjangnya bacaan Rasulullah. Dan itu namanya Quran Fajar,
sholat subuh sholat yang paling istimewa. Dan karena mas'udah, sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Dua waktu sholat yang disaksikan oleh malaikat, yang pertama waktu subuh, yang kedua waktu asar. Jadi malaikat juga ada yang shift malam dan juga yang shift siang. Nah, hatek mati waktu sebenarnya. Shift malam, shift siang, shift pagi. Bid'ah kata shift tadi. Sasim. Kayak non shift. Ya. Nah, jadi shift malam dan shift siang. Berkumpullah malaikat malam yaitu di waktu subuh dan berkumpul dengan malaikat waktu siang. Bareng. Dan nanti malaikat siang akan berkumpul pada sholat asar dengan malaikat waktu malam. Malaikat itu turun ke dunia, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk segala urusan. Ada malaikat yang pembawa rahmat, malaikat pembawa rizki banyak. Malaikat wan naziati ghorqa, bahkan ada malaikat para pencabut nyawa. Ada pencabut nyawa juga, ada yang keras, ada yang berarti banyak utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat. Dan mereka di waktu subuh ini menyaksikan. Makanya doa-doa kita insya Allah sholat di waktu subuh ini sangat mustajab. Kenapa? Karena ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsungnya amin lagi malaikat. Memang malaikat itu ada kalau sholat duhur ada, sholat asar ada, di waktu siang malaikat siang aja. Tapi kalau misalkan waktu subuh, malaikat malam, malaikat siang, mereka sama-sama mengaminkan doa-doa kita. Ya. Man wafaqa ta'minal iman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bertepatan mengucapkan aminnya dengan aminnya malaikat, maka diampunilah dosa-dosanya. Pas imam tegolil maghdubi 'alaihim waladdallin, urang mengucapkan amin bareng nih malaikat. Tapi urang teh apa? Nah urang teh amin teh jeung malaikat bareng. Kumaha cara apalna? Carana barengan aja gitu. Mantap, disunahkan imam juga menjalankan ucapan Al-Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bareng lagi. Ya. Kemudian ada tempat yang lain katanya man wafaqa qaulahu qala malaikat ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita ucapkan apa? Rabbana walakal. Man wafaqa, barang siapa yang bertepatan ucapannya Rabbana lakal hamdunya dengan imam, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi gitu. Kenapa dengan imam? Karena bertepatan juga dengan perkataan malaikat. Jadi malaikat itu kan makhluk yang meminta kepada Allah itu doa-doanya akan dijawab. Itu malaikat dari waktu fajar, dan malaikat di waktu fajar itu istimewa, Pak. Jadi mereka mencari-cari tempat orang yang berzikir kepada Allah, orang yang sholat. Termasuk kalau ada orang yang menginfakkan hartanya, gitu kan, masukkan kenceleng di waktu fajar, itu kan malaikatnya langsung Allahumma a'ti munfiqon, ya Allah berilah orang yang memberikan nafkah. Saya juga udah suka melihat ada bapak-bapak kalau waktu subuh teh rutin ngadok saku yo, itu langsung tahiyatul masjid kencering. Oh, itu inspirasi banget gitu. Wah, subhanallahnya dia si bapak berarti mengamalkan hadis yang Allahumma a'ti munfiqon, yang didoakan ku malah. Insyaallah waktu fajar banyak. Dan ketika di Jogja itu waktu terjadi gempa, Pak. Ini terjadi gempa itu ternyata banyak korban waktu itu di Jogja itu. Dan terjadi banyak gempa, banyak korban waktu gempa itu, banyak juga yang selamat. Siapa mereka yang selamat? Karena di Jogja itu gempanya pas waktu subuh, mereka yang selamat, mereka yang melaksanakan sholat. Mereka lebih awal waktu pagi lebih waspada. Makanya imam
Said Qutb mengatakan mengajarkan ruh keimanan, mengajarkan kewaspadaan dalam hidup. Kenapa? Karena kita bangun di waktu fajar. Terjadi gempa kan langsung bisa dianya. Tapi banyak korban ternyata karena mereka masih tidur. Ya. Dan juga kalau di Jogja itu heterogen kan ya. Ada yang muslim, ada non muslim. Di Jogja mah kadang-kadang aya ieu-na pamana muslim, alona Nasrani. Kata kitanya banyak pemurtadan. Itu waktu wal fajri demi fajar. Walayalin asr. Walayalin asr demi malam-malam. Walayal jama dari kata walail. Alail mufrad kalau jamaknya adalah layal. Artinya malam. Berarti malam-malamnya banyak. Berapa jumlahnya? Ashr demi malam-malam yang jumlahnya 10. Jadi ayat malam-malam berjumlah 10 yang istimewa. Sebagian ahli tafsir ada yang mengartikan 10 akhir bulan Ramadan. Jadi 10 malam bulan Ramadan itu sangat istimewa. Bahkan kata Nabi, iltamu suhal asro awahir min Ramadan. Carilah 10 malam di bulan Ramadan. Ketika apa? Malam Lailatul Qadar. Walaya demi malam-malam. Tapi jumhur ulama banyak mengartikan walaya lil masar itu adalah 10 malam di bulan Dzulhijjah. Mengapa? Pertama ada hadis yang antaranya ma min ayyamin ahabbu ilallah al-amalu sholibihi. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk melakukan amal soleh, yaitu min Dzulhijjah, asro awal min Dzulhijjah, yaitu hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi pas kalangkung ya banyak bulan kemarin ini masih Muharram masihnya bulan kemarin gitu ya. Nah, dari mana? Dari ayat ketiga katanya wasyaqi wal demi yang genap dan yang ganjil. Apa artinya genap dan ganjil? Itu asal ingat genap dan ganjil itu. Banyak inspirasi loh. Jangan-jangan dari Quran ya genap ganjil. Wasyaqi wal demi yang genap dan yang ganjil. Artinya apa? 1 sampai 9 hari ya 1 sampai 9, tanggal 9 itu ganjil. Kata para ulama bulan Dzulhijjah tanggal 9-nya ganjil. Itu hari yang sangat istimewa. Hari apa itu namanya? Hari Arafah. Urang sok naon dina hari Arafah teh menuju teh haji. Saum hari Arafah. Nah, kata Nabi suila Rasulullah SAW, ditanya Rasulullah SAW an saumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang orang yang saum pada hari Arafah. Apa jawab Nabi? Saum Arafah tukaffirutus sanatal madiyah wal baqiyah. Hari Arafah atau saum di hari Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan. Artinya apa? Kita punya jaminan dari Allah. Bila mana kita berusaha bertaubat kepada Allah dari segala dosa, ada jaminan untuk dapat ampunan Allah. Bukan berarti asik guna boga jantan setahun maksiat we cenah salah Arafah anggar we ya salah paham ya. Tapi itu karit piratus sanata mari wa baqi artinya adalah kita dapat jaminan dari Allah bila mana kita punya kesalahan yang tidak sengaja, bukan dosa-dosa besar, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan. Dan dosa yang lalu, kalau dosa yang lalu mau bisa nggak akan bisa diulangi lagi. Tapi dengan kasih sayang Allah, dengan saum Arafah tanggal 8 yang witir itu, maka kita akan dapat ampunan. Ya.
dan bagi tanggal 9 ini kata Rasul, Allah tidak ada hari yang paling banyak menyelamatkan manusia daripada azab Allah, daripada nerakanya Allah, kecuali di hari Arafah. Jadi sampoe tapi loba pengampunan di Allah. Allah ngajaib jelema tina neraka. Nyata dina tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Makanya insyaallah kita bikinkan saum Arafah itu wasa'i dan yang genap. Apa yang genap? Tanggal 8, berikutnya ada tanggal 10. Ya, tanggal 10 berarti tanggal Idul Adha punya. Ya, Idul Adha. Ini juga keagungan syariat Allah, keagungan syiar-syiar Islam itu sangat luar biasa. Pada tanggal 10 ini banyak syiar Allah. Ya. Sedangkan mengagungkan syiar Allah pada tanggal 10 ini minat takwa, ya, itu ketakwaan. Nah, dalilnya ciri ketakwaan itu adalah mengagungkan syiar Allah pada tanggal 10. Di antaranya apa? Alhamdulillah sudah 2 tahun kita melaksanakan kurban di Masjid Baitul. 2 tahun, 3 tahun Pak? 2 tahunnya. Dan sebelumnya gitu ya. Nah ini yang genap dan yang ganjil. Ada juga yang mengartikan wasyai demi yang genap itu apa? Al-khul al-makhluk. Ya. Wal watri dan yang witir itu al-kholi, yaitu yang mencipta. Allah itu witirnya. Nah, kata Rasul, innallaha witru. Innallaha witru yuhibbul witro. Allah itu witir dan mencintai hal yang witir. Mata sholat malam oke jumlahnya witir. Sama. Kamu nak witir sholat. Jadi sholat malam teh sholat witir kene. Maka bahasa Rasulullah autaro Rasulullah berwitir, artinya Rasulullah sholat malam. Ya. Karena jumlah yang genap ditambah yang witir pasti witir, maka itu witir. Kemudian sholat siang juga ditutup dengan witir. Ya. Karena sholat siang teh kan zuhur, asar, maghrib ini walaupun poek tapi itu sebenarnya penutup siang. Ya. Makanya dari pertama kata Rasul tidak ada perubahan sholat maghrib itu. Fa innaha witrun nahar, karena sholat maghrib ini adalah witirnya siang. Beliau mempenting orang sholat tahajud teh witir. Para ulama begitu menekankan orang sholat malam, sholat witir. Kenapa? Karena witir ini sesuatu yang dicintai oleh Allah. Berang orang sholat witir maghrib. Kemudian malamnya kita sholat witir untuk menutup sholat malam. Ya. Sholat witir. Dan kata Imam Hanafi itu punya wajib. Fardu. Mazhab Hanafi mah berat, makanya perlu melaksanakan sholat witir wae. Makanya kata Ustaz Oka dalam usul fikih, kalau kita ingin bermotivasi dalam sunnah, gitu kan? Karena kalau kita jumhur ulama mengatakan sholat malam itu adalah sunnahnya. Nah sunnah teh ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mendapatkan pahala bila melaksanakannya dan tidak mendapatkan siksa apabila tertinggalnya. Gitu. Baik tenanawan, makanya ada tenanawan ieu. Umat kita tenanawan jadi dianggap. Makanya kalau Rasulullah itu dalam riwayat kalau ada yang tertinggal para sahabat witir ganti aku sholat duha 12 rakaat gitu. Nah riwayat ya. Nah ini Allah witir Pak. Dan yang genap itu makhluk. Genap itu makhluk. Mana makhluk yang tidak genap? Makhluk mah harus digenapkan. Aya siang, aya wengi. Aya dingin, aya panas. Aya pamagat, aya istri. Jadi yang syakun yang genap itu ada pasangannya.
Hari genap makanya bilang dengan oke nya ya 2, 4-nya. Ada berapa? Nah, genapnya terus gitu kan. Dan kita mengenal istilah syafaat. Istilah syafaat, namun syafaat ya Pak? Pertolongan kan, disebut pertolongan. Kenapa disebut syafaat? Karena dibutuhkan oleh yang benar. Makhluk Allah, manusia itu di hadapan Allah perlu kepada syafaat karena mereka genap. Kata yang sebagai makhluk ulah sombong. Nah, hadap kita mah perlu genap gitu. Tegaduh namanya teh sorangan hidup kayak istrinya gitu. Perlu genap. Anu beunghar ya anu miskin. Tanpa anu miskin, nu beunghar ipunya we. Gitu. Anu miskin pomo. Wal beunghar. Nah, ini ya wasyaqi wal watsar demi yang genap dan yang witir. Ya. Dan apa namanya? Dalam hadis kan disebutkan amaro Rasulullah SAW ayyashfa'al adan wa yudirul iqamah. Rasulullah menyuruh aku, kata Bilal, untuk menggenapkan adan dan mewitirkan qoma. Ila iqamatain, kecuali kalimat iqamatain, 2 kalimat qomati. Qomati sholat mah eta mah 2 kalinya. Jadi qomat mah witir sadaya. Kita rada bingung, kadang-kadang para ulama teh ari qomat cenah Allahu Akbarna 2 kali atau sekali. Allahu Akbar 2 kali berarti witir atau genap? Genapnya duanya. Gitu, udah kecuali qomat. Makanya para ulama berselisih. Apakah iqomahnya itu Allahu Akbarnya ini adalah witir dari yang genap Allahu Akbar 4 kali? Jadi dia anggap 4 kali dia anggap witir atau 2. Ada juga yang memerintahkan karena hadis Bilal itu amaroni Rasul ayas falidoma wa yuktiroikum. Maka pantas kalau ada yang menamakan Allahu Akbar asyhadu alla ilaha karena witir. Nah hadisnya itu witir. Kumaha atuh cenah naon eta 2 jeung 1. Dina hadis aya 2 nana. Aya 2 nana. Nya panginten anu 2 mah eta mah kalimatna 2 tapi usina hiji jiga bala-bala naon tah bala-bala ada 2 atau hiji aduh ieu bala-bala kalimat mah 2-nya tapi bala-bala mah meureun kitu siga eta Ustaz Aceh ngayakeun nah aya ieu cenah aya 2 tapi dianggap hiji eta siga bala-bala bala-bala ya naon bala-bala salah hiji 2 kalimat tapi bala-bala mah hiji. Maka si menerima bebas pada qomat sekali mangga dan 2 kali mangga. Ya. Bahkan madhab Hanafi itu lebih akheng lagi itu qomatnya siga ada gitu. 2 saja nah. Nah ini ya. Nah ini wasyaqi wal wasat demi yang genap dan yang witir banyak. Banyak penafsiran tentang genap dan witir ini. Ya, banyak sekali. Kemudian wal laili idza yas dan demi malam apabila telah pergi. Ya. Jadi bagi kita sebagai hamba Allah malam, siang berganti-ganti itu bukan hanya fenomena alam. Ya. Yaitu dalam Quran surah Al-Furqan liman aroda ayat dakaro au aroda syukur. Ya. Alladzi ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadakara wa arada syukur. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam itu silih berganti bagi orang yang ingin yadakara atau syukur, yang ingin berzikir kepada Allah dan ingin bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi datang penting syukur ingin berzikir. Ya. Hakimi sholat kali dikri, datang malam, datang maghrib, datang isya, jadi ke sholat supaya dikir. Ya. Dikir tak urang teh sholatnya menuju dikir tau. Ya. Beres sholat, faidah kalau itu sholat tak 40. Lamun anjeun geus naikeun sholat, dikir ka Allah.
Jadi urang mah sok keur salat dikir, anggeus salat oge zikir. Nah, makanya Rasulullah itu mewujudkan itu salat itu zikir. Jadi mengingat Allahnya itu dalam. Ya. Sehingga beres salat Rasulullah itu mengucapkan istighfar. Ya. Astagfirullah, ya. Astagfirullah. Itu Rasulullah. Kata para ulama, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa hikmah dari istighfar setelah sholat? Ya. Jadi Rasulullah kepada Allah memohon maaf bila mana kata Allah dirikan sholat untuk zikir, ada hal yang luput zikir dalam sholat. Maka pantas kamu ulang banyak istighfar pantas ke sholat. Nah Rasulullah sendiri yang melaksanakannya dengan khusyuk mengucapkan astagfirullah. Apalagi kita, kerek takbiratul ihram, masuk Al-Fatihah, masuk surah, pikiran ke mana? Mulainya gampang. Aduh, suka sana mulai minggu, jalan-jalan ke mana? Goes itu. Oh, goes teh eta setan kita. Wah, goes dibayang tuh gambaran. Ayo mulut mengucap tuh denger Al-Fatihah surat. Nah, masuk ruku sujud kitu kene. Naik ka rakaat kadua teh ngahulang sabaraha rakaat ieu. Asok kitu asok. Berarti urang kudu istighfar aja. Nah, akhir salat tadi zikri. Nah, apabila kamu setelah salat ucapkan zikir, maka zikir itu dicontohkan ku Nabi. Kumaha dikir Rasul teh? Hiji sabada salat teh istighfarnya astagfirullah. Kita tak dah eta pan ditaroskeun ku wali teh. Kaifal istighfar? Masana istighfar Rasulullah teh kumaha? Kata Uzai, kata tapi ente takul astagfirullah. Sangsa pasajan teh nada pentingna mah urang teh istighfar teh men tahampura ka teu kudu dipanjang-panjang direng-irengi gitu kan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu. Parang kitu astagfirullahaladzim hate ka mana wae? Jadi nama kadinya ini nama. Jadi mohon ampun kepada Allah. Ya. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya dzal jalali. Eta kalimat nutungtung teh ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang memiliki kegagahan dan kemuliaan, itu menggoncang aras itu. Menggoncang aras. Jadi kalimat yang pendek tapi kata Nabi jangan lewatkan oleh kamu setelah sholat itu kalimat jadal jalali wal. Itu Pak yang paling penting. Kemudian kita membaca gimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 3 kali ya dalam riwayat Muslim itu 3 kali. Kalau dalam riwayat Bukhari 1 kali. Kalau di bagusnya 3 kali ya. Kita mengulang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala. Ada juga yuhyi wa yumit, ada riwayatnya 1 jalur Pak. 1 jalur. Jadi masih diubah di bin Amir kalimatnya dari Mughirah, tapi ada kalimat yuhyi wa yumit sedangkan riwayat-riwayat yang lain enggak ada. Nah, cekape wa huwa ala kulli syai'in. Kemudian kita membaca Allahumma la mani'a lima wala mu'tiya lima mana tawala yang faudal jadi min kal. Subhanallah eta kalimat eta urang memaknai ayat eta hidup bakal tenang Pak. Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang bisa menahan lima a'oita apa yang kau beri ya. Jadi untuk urusan karunia, urusan rezeki moal aya anu bisa ngahalang. Andai saja semua manusia kata Rasulullah menghalang-halangi Allah memberi manfaat kepadamu, maka tetap saja kemanfaatan itu akan sampai kepadamu. Suka dihalang-halangi ya. Rezeki urang teh dihalang-halangi. Moal rezeki urang teh bakal datang tetap. Wala mutiya lima manata, tetapi tidak ada yang bisa memberikan ya. Lima mutiya memberikan lima manata apa yang Allah tahan darimu ya.
Jadi lamun Allah geus teu mere rezeki ka urang, sok sanajan jelema kabeh teh renjel hayang mere rezeki ka urang, namun cek Allah moal sampai ka urang. Nah, kalimat ieu mah insyaallah hirup teh bakal tenang we, da rezeki urang bakal datang. Nya naon lain nu rezeki urang moal datang. Itu ya Pak ya. Maka Allah tutup pada ayat yang kelimanya dengan sumpah-sumpahnya tuh hal bidzalika qasamun lidid. Apakah bukankah bidzalika dalam hal-hal itu qasamun lidid ada bagian bagi orang yang memiliki akal. Jadi lamun orang punya akal, salah sama upami orang menyikapi waktu subuh, bakal apa buru-buru orang teh bakal apa kan diuntungnya gitu. Nya. Malam anu 10 tanggal 8 Arafah bisa sebar dari hayu urang saum Arafah, hayu harus sih sapoe saum sunah da sunah ieu. Bukan itu, karena orang yang berakal sangat menghargai dan memandang keuntungan. Ya. Kunaon ieu cenah kurban kudu ngaluarkeun artos jutaan ya. Karena orang yang berakal tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat memberikan keuntungan yang sangat besar. Itulah orang-orang yang berakal. Hal bidzalika qasamu gitu. Mata anu subuh sholat subuh teh luar biasanya itu orang-orang yang memiliki akal ya. Dan manusia mah apa yang ada di waktu sholat isya, apa yang ada di waktu sholat subuh, maka orang-orang itu akan datang sholat isya dan subuh itu walaupun sambil habuan ngorondang datang ka dieu ka Baitullah hayang pahala sholat subuh pahala sholat isya. Tapi hanjakal tarapal ya. Nah kitu biasa kadugikeun, mudah-mudahan ada manfaatnya ya kepada hati Nabi Muhammad.